Pagi, Pak. Iya, Pagi, Pak. Pak. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi, lihat di LMS ya. Ini adalah minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 itu kita bicara tentang aperture antena. Ya, kalau kita lihat ini aperture antena. Oke, jadi kalau kita lihat impedansi antena itu kita melihat antena sebagai pengirim. Nah, di situ nanti ada teori reciprositas Carson yang mengatakan bahwa antena sebagai pengirim itu akan sama dengan antena sebagai penerima. Jadi nanti di situ kita bisa melihat ya, antena itu punya karakteristik yang sama, ya, baik itu sebagai pengirim maupun sebagai penerima. Nah, berikutnya kalau kita lihat antena aperture antena, itu kita melihat antena itu sebagai penerima ya. Antena itu sebagai penerima. Jadi seolah-olah antena itu punya luasan tangkap tertentu, ya. Dan kita seolah-olah menangkap energi gelombang elektromagnetik dari udara, ya, kita tangkap dengan suatu luasan tertentu. Ya, ini ada teori resiprositas Carson yang kita tadi sudah singgung bahwa antena sebagai pemancar itu punya karakteristik antena sebagai penerima. Nah, kalau antena sebagai pemancar, ya, itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Kalau kita lihat antena sebagai penerima, sebentar saya supaya bisa saya lihat. Sebentar ya. Ya. Ini bahan yang ada di LMS ya. Ya, ini ya. Jadi gelombang itu merambat, ya, ada medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, gitu ya. Itu kemudian punya namanya rapat daya yang kita sebut sebagai vektor pointing. Ya, ini vektor pointing sebagai rapat daya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ini satuannya adalah watt per meter persegi, ya, sebagai rapat daya. Jadi medan listrik itu volt per meter, ya, medan magnet adalah ampere per meter. Maka E cross H, ya, E diputar ke arah H, ya, itu menyatakan arah perambatan. Nah, kalau E cross H berarti volt per meter kalikan ampere per meter, ya, sehingga ini hasilnya adalah watt per meter.
persegi. Nah, ini adalah gelombang datang dengan rapat daya tertentu. Ya, seolah-olah di sini punya luas tangkap antena, ya luas tangkap itu disebut sebagai aperture, maka daya yang diterima itu sebagai rapat daya dikalikan dengan luas tangkap antena ini. Ya, jadi rapat daya di sini watt per meter persegi, ya luasnya adalah meter persegi ya, hasilnya sama dengan watt. Nah, ini adalah cara melihat bahwa antena itu seperti punya luas tangkap, ya, seperti luas tangkap yang kita sebut sebagai aperture. Oke, nah besar daya itu berarti nanti seolah-olah sebanding dengan luas tangkap dari antena atau sebanding dengan aperture antena ini. Nah, aperture antena biasanya kira-kira 50% sampai 70% dari ukuran sesungguhnya. Ya, jadi kalau misalkan di sini kita hitung secara fisikal gitu ya, luas tangkapnya itu kira-kira aperture-nya yang efektif itu kira-kira 50 sampai 70%. Nah, karena sebagian lagi daya yang datang itu akan diubah menjadi panas, akan sebagian dipantulkan. Ya. Nah, panas ini nanti akan dianggap sebagai rugi-rugi. Nah, yang dipantulkan itu adalah tidak diserap oleh bahan antena di sini. Nah, jadi kalau kita punya katakanlah ini suatu luas tangkap, ya suatu luas tangkap antena, ada sebagian luas tangkap yang kita nanti bisa ubah menjadi daya terima. Ini disebut sebagai aperture efektif. Ya, jadi aperture efektif ini adalah luas tangkap antena, ya seolah-olah punya luas tangkap antena yang mengubah menjadi daya efektif. Ya, daya efektif di penerima. Ya, ini menjadi luas tangkap efektif atau aperture efektif. Kemudian aperture hambur itu merepresentasikan seberapa besar daya yang dihamburkan. Ya, jadi kalau aperture efektif itu menyatakan seberapa besar daya yang diterima, aperture hambur itu menyatakan seberapa besar daya yang dipantulkan. Kemudian aperture redaman itu menyatakan luas tangkap antena yang merefleksikan seberapa besar daya itu diubah menjadi daya panas. Ya, jadi ini aperture redaman, ya itu boleh dikatakan sebagai daya rugi-rugi. Ya, nah rugi-ruginya ini dayanya diubah jadi panas. Nah, aperture pengumpul, ya aperture pengumpul itu adalah total semua aperture ya. Jadi ada aperture efektif, aperture hambur, aperture loss. Ini totalnya berapa? Ya, ini disebut sebagai aperture pengumpul. Nah, aperture fisik itu luas tangkap secara fisik. Nah, biasanya luas tangkapnya secara fisik ini total. Kemudian yang 50 sampai 60% tadi ini adalah yang aperture efektif. Ya, kira-kira aperture efektif itu kira-kira 50 sampai 70%, ya 50 sampai 70% dari aperture fisik. Ya, aperture pengumpul itu aperture total tadi ada aperture efektif, aperture hambur dan aperture daman ya. Yang ini total yang warna ini nih, yang ini kita sebut sebagai aperture pengumpul. Ya, totalnya. Nah, yang ini yang total di luar ini adalah aperture fisik. Oke, nah
konsep aperture antena, ya, jadi antena yang seperti ini nanti seolah-olah dibuat rangkaian pengganti, ya, dibuat model rangkaian listrik. Jadi ini antena, ya, ini antena, ya, di sini punya Z antena, ya, karena ini kita menganggap sebagai penerima, ya, maka seolah-olah di sini antena, di sini ada suatu sumber tegangan, kemudian terminal itu dianggap sebagai impedansi beban. Nah, sesuai dengan hukum rangkaian, ya, kita mencari I di sini, arus yang mengalir ke sini berarti V dibagi dengan ZA dan ZT. Ya, jadi arus yang mengalir ke sini adalah tegangan dibagi dengan ZA plus ZT. Nah, ZA itu ada bagian real dan ada imajiner. Ya, ZT juga ada bagian real, ada imajiner. Ya, ZT impedansi terminal, ZA adalah impedansi antena. Nah, yang RA impedans resistansi antena itu ada RR ini adalah tahanan pancar, RL itu adalah tahanan rugi-rugi. Ya. Jadi RA itu adalah resistansi atau bagian yang real dari impedansi antena. Itu terdiri atas tahanan radiasi dan tahanan rugi-rugi. Nah, dari konsep ini nanti kita bisa melihat, ya, ini hukum rangkaian saja, ya, rangkaian listrik, ya, tentunya kita sudah tahu rangkaian listrik, ya, mencari arus, ya, tegangan dibagi dengan Z total, Z totalnya adalah ini. Maka kalau kita nyatakan besarnya arus, ya, maka di sini RR, jadi mencari besarnya di sini kan berarti RR ditambah dengan RL ditambah dengan RT, ya, jadi bagian yang real, ya, kuadrat ditambah dengan bagian imajiner kuadrat, sehingga, ya, dayanya adalah I kuadrat kalikan dengan R. Ya, jadi daya ini adalah I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, sehingga daya I kuadratnya berarti ini dikuadratkan berarti V kuadrat dibagi dengan akarnya ini hilang, ya, dikalikan dengan R. Nah, jadi tadi konsep aperture, ya, tadi kalau kita bicara tadi di sini ada rapat daya P, ya, di sini punya punya aperture A, ya, kemudian ini menjadi daya yang diterima menjadi W, ya, tadi W tadi daya yang diterima adalah rapat daya dikalikan dengan luasnya. Nah, sehingga luas ini sama dengan W daya dibagi dengan rapat daya P. Oke, jadi kalau dayanya ini berarti aperture-nya adalah W dibagi dengan P. Ya, P-nya ini adalah rapat daya. Nah, sekarang kita lihat apa itu aperture efektif. Ya, jadi aperture efektif itu merepresentasikan luas tangkap antena yang mengubah daya menjadi daya efektif. Ya, jadi mengubah daya menjadi daya efektif. Nah, berarti di sini W-nya itu adalah daya sebagai daya efektif.
Nah, daya efektif antena itu ditunjukkan dengan di sininya adalah dikalikan dengan RT ya. RT itu adalah di sini yang ini ya. Ya, nilai resistansi dari terminal atau resistansi dari beban. Ya, ini adalah RT. Jadi kita menyatakan di sini A-nya ya, di sini tinggal kalau terkait dengan aperture efektif, maka R-nya ini kita ganti dengan RT. Oke, R-nya kita ganti dengan RT. Ini adalah mencari nilai aperture efektif. Nah, kemudian kita mencari aperture efektif maksimum, yaitu menyatakan berapa luas tangkap maksimum. Nah, kapan terjadi maksimum? Ya, maksimum itu terjadi ketika ya tadi kalau kita gambarkan di sini ya ini kita simbolkan sebagai VA ya di sini adalah ZA, Z antena. Ya di sini adalah ZT, Z terminal atau Z beban. Nah, dia akan maksimum sebagai teori rangkaian, dia akan maksimum jika ya ZT itu akan sama dengan ZA konjugit. Ya ini di hukum rangkaian ya. Teorema apa itu? Teorema Thevenin-Norton ya kalau di rangkaian listrik ya. Ya, jadi di sini kalau kondisi match ya ZT sama dengan ZA konjugit. Ya, jadi kalau ZT-nya tadi di sini adalah RT plus JXT gitu ya. Ya, jadi kalau di sini kondisinya ya. Ya, kalau RT plus JXT, ZA itu adalah RA plus JXA. Ya. Konjugit itu artinya ZT-nya adalah sama dengan RA minus JXA. Nah, artinya apa? Artinya adalah RA sama dengan RT, ya. XA sama dengan minus XT. XA-nya sama dengan minus XT. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti yang ini nanti 0, ya, XA plus XT-nya sama dengan 0. Kemudian RA-nya sama dengan RT. Nah, jadi aperture efektif akan maksimum itu jika tidak ada rugi-rugi. Nah, tidak ada rugi-rugi itu nantinya RL-nya sama dengan 0. Ya, jadi syarat supaya maksimum ya aperture-nya ya yang pertama adalah RL itu sama dengan 0. Ya, ini berarti tidak ada rugi-rugi, ya tidak ada yang diubah jadi panas. Ya, yang kedua adalah kondisi match. Ya, kondisi match. Ya, match itu kondisinya ini. Ya, transfer daya maksimum. Ya. Kalau di teori rangkaian ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, ya berarti kita lihat ini untuk maksimumnya adalah ini akan jadi V kuadrat ya RT, RL-nya 0, RT-nya sama dengan RA. Ya berarti di sini RR-nya kita bisa ganti dengan RA. Ya berarti sini RA ditambah R RT-nya sama dengan RA ya atau di sini kita sebut sebagai RT aja. Ini RT akan sama dengan RT
Nah, kuadrat ditambah 0 ya. XA minus XT-nya sama dengan 0 karena kondisinya ini. Jadi di sini RT tambah RT jadi 2RT, 2RT kuadrat. Nah, jadi di sini hasilnya adalah V kuadrat RT ya dibagi dengan rapat daya dikalikan dengan kalau 2RT dikuadratkan jadi 4 ya RT kuadrat ya sehingga ini bisa dicoret. Ya. Sehingga hasilnya adalah V kuadrat per 4 PRR atau V kuadrat per 4 PRT. Oke. Jadi aperture efektif akan maksimum jika ya tidak ada rugi-rugi, berarti di sini RL-nya 0, kemudian kondisinya match ya. Kondisi match-nya itu XA sama dengan minus XT. Sehingga ini total, ini hasilnya 0 ya. Jadi pada saat kondisi maksimum ya, pada saat kondisi maksimum ya tadi tidak ada rugi-rugi dan bebannya match, maka aperture efektif maksimum itu akan sama dengan V kuadrat per 4 PRT atau 4 V kuadrat per 4 PRR. Ya, ini untuk kondisi maksimum. Nah, kemudian ada parameter yang disebut sebagai effectiveness ratio ya. Sebagai eta di sini, zeta itu menyatakan efisiensi antena. Ya, perbandingan antara aperture efektif dibagi dengan aperture efektif maksimum. Ya. Sekali lagi kalau aperture maksimumnya itu terjadi pada saat ya tidak ada rugi-rugi ya dan kondisinya match, maka dia akan maksimum. Kalau kondisinya tidak ideal seperti ini, maka aperture-nya menjadi aperture efektif. Ya. Nah, ini kira-kira nilai efisiensinya ya kira-kira 60-70%. Ya, nilai efisiensi antena atau effectiveness ratio. Ya, umumnya antara 0 sampai 1. Nah, berikutnya aperture hambur ya. Jadi kalau aperture efektif tadi terkait dengan di sini sebagai dikalikan dengan resistansi terminal. Ya, kalau aperture hambur itu di sini dikaitkan dengan nilai tahanan hambur antena atau tahanan pancar antena. Ya, yang berbeda hanya di sini. Ya, jadi kalau ini menyatakan aperture hambur atau aperture scattering, ya maka ini adalah daya yang dihamburkan dibagi dengan rapat daya. Nah, berapa besar daya yang dihamburkan? Ya, maka ini menyatakan tahanan pancar antena ya, RR. Nah, jika antena lossless ya tanpa redaman gitu ya. Tanpa redaman itu ditunjukkan dengan RL-nya sama dengan 0 ya, tidak ada rugi-rugi. Kemudian kondisinya match ya. Tadi RR sama dengan RT, XT sama dengan minus XA. Ya, kalau ini hasilnya ini sama dengan 0 ya karena XA sama dengan minus XT. Kemudian di sininya RL-nya sama dengan 0. Ya, RL-nya sama dengan 0, RR sama dengan RT. Ya, RR sama dengan RT. Jadi ini hasilnya adalah V kuadrat RR ya karena RR sama dengan RT menjadi 2 RR di sini.
ya 2RR ya kuadrat ya, maka ini akan sama dengan P kuadrat ya RR per P ya 4RR kuadrat ya, ini bisa dicoret. Ya, jadi akan sama dengan V kuadrat per 4P RR ya sama dengan V kuadrat per 4P RT karena RR sama dengan RT. Oke, ini untuk aperture hambur ya. Jadi kira-kira ini akan sama dengan aperture efektif maksimum. Ya, jadi dalam kondisi maksimum maka yang dihamburkan ya ini aperture hamburnya akan sama dengan aperture efektif maksimum. Ya, jadi ini sama dengan aperture efektif maksimum. Nah, dampaknya ini apa? Ya, jadi daya yang dipantulkan atau yang dihamburkan itu sama dengan aperture efektif maksimum. Kalau kondisinya adalah RL-nya 0 dan kondisinya match. Ya, jadi yang dihamburkan di ruang bebas, yang dihamburkan ya aperture hamburnya itu akan sama dengan aperture efektif maksimum. Nah, kalau ZT dibuat 0, ya artinya impedansi terminalnya 0 atau impedansi antenanya di short circuit. Ya, jadi kalau misalkan di sini antena, ya, kemudian di sini di short circuit, ya maka tadi di sini seolah-olah ya di sini dimodelkan di sini VA, ya di sini ZA. Ya, kalau dibuat 0 artinya dia di short circuit ZT-nya. Ya, ini ZT-nya sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau ZT-nya dibuat 0? Ya, seperti ini. Ya, jadi di sini kalau ZT-nya sama dengan 0, maka aperture scatter-nya ya, aperture scatter-nya ini akan maksimum. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini kalau tadi di sini aperture scatter tadi ya aperture scatter-nya tadi kan ya ini ya. Kalau ZT-nya 0 maka di sini juga sama dengan 0. Ya. Ini 0, ini juga sama dengan 0. Nah, sehingga nilai aperture hamburnya ya akan menjadi V kuadrat per RR V kuadrat ya, berarti kan kalau sebelumnya di sini adalah 2RR, sekarang ini menjadi 1RR ya karena RT-nya sama dengan 0. Ya, berarti di sini V kuadrat per RR. Ya, jadi kalau ini aperture hambur sekian, kalau kondisi ZT-nya dibuat 0, maka akan menjadi V kuadrat per 4 V kuadrat per PRR. Ya, akan sama dengan nilai aperture hambur ini dikalikan 4. Ya, kalau ini kita kalikan 4 kan ini bisa dicoret ya. Jadi V kuadrat per 4 PRR. Artinya aperture hambur akan mencapai maksimum ketika ZT-nya dibuat 0 dan nilainya akan sama dengan 4 kali aperture efektif maksimum. Ya.
Jadi aperture hamburnya akan sama dengan 4 kali aperture efektif maksimum. Artinya apa? Artinya kalau kita membuat antena, misalnya antena kawat Yagi misalnya, dipol misalnya ya, antena kawat ini, kalau di sini kita short circuit, ya di short circuit artinya tidak disambungkan ke terminal atau tidak disambungkan ke beban, maka nilai aperture hambur maksimumnya akan sama dengan 4 kali aperture efektif maksimum. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah sebagai pemantul. Jadi kalau ini kita punya lihat antena TV misalnya ya, ini antena Yagi. Ya, di sini kan yang tersambung ke terminal itu kan hanya satu di sini saja. Yang lainnya ini short circuit. Ya, batang saja gitu ya, nggak tersambung ke antena, ke terminal ya. Ini ke terminal. Fungsinya adalah ini adalah sebagai pemantul atau penghambur. Ya. Jadi di sini ya kalau misalkan katakanlah di sini tambah lagi dengan penghambur di sini dengan penghambur. Artinya supaya apa? Supaya gelombang yang datang ya oleh oleh ini kita sebut sebagai reflektornya ya itu dihamburkan ke elemen antena driven-nya. Ya, ini hanya sebagai penghambur. Ya, jadi yang dihamburkan adalah 4 kali dari aperture efektif maksimumnya. Ya, jadi kalau kita lihat kan antena TV, antena Yagi gitu ya, itu kan di sini, kemudian di sini, ini antenanya yang terhubung ke terminal, yang ini adalah reflektor saja di sini. Ya, ya misalnya di sini kita ada reflektornya, gitu. Ya, jadi fungsinya adalah menghamburkan gelombang yang datang ini kemudian dipantulkan, diarahkan supaya yang diterima oleh antena ini menjadi lebih besar ya energinya atau dayanya. Jadi aperture hambur akan sama dengan 4 kali aperture efektif maksimum ya jika dibuat di sini adalah short circuit atau tidak terhubung ke terminal. Nah, di sini ada rasio hambur. Ya, rasio hambur itu perbandingan antara aperture scatter dengan aperture efektif. Ya, aperture hambur itu adalah aperture scatter dibagi dengan aperture efektif. Nilainya antara 0 sampai tak berhingga. Ya, tak berhingga itu dalam kondisi aperture scatternya besar, aperture hamburnya kecil ya. Bisa 0 sampai tak berhingga. Nah, selanjutnya ada aperture daman ya. Kalau aperture daman itu adalah nanti terkait dengan daya yang diubah menjadi panas. Nah, yang merefleksikan tahanan yang diubah menjadi panas itu adalah RL. Ya, RL di sini. Ya, maka di sini kalau terkait dengan daya yang diubah jadi panas, maka di sini kita kalikan dengan RL. Ya, kalau tadi tahanan efektif, ya di sini terkait dengan RR, kalau tahanan pancar RR, tahanan efektif tadi berhubungan dengan RL, ya ini tahanan yang berubah hanya di sininya saja. Ya, jadi ini tadi kalau berhubungan dengan redaman ini RL, ya. Kalau berhubungan dengan tahanan efektif, ya RL.
Kalau berhubungan dengan tahanan pancar atau tahanan daya rugi-rugi atau yang dihamburkan tadi terkait dengan RR ya. Jadi kalau hambur terkait dengan RR, kalau efektif terkait dengan RL, kalau aperture redaman terkait dengan sini tadi RT ya, maaf. Kembali balik. Ya. Kalau terkait dengan panas ini adalah RL. Ya, jadi kita ulangi di sini. Ini tahanan hambur di sini ya RR. Kalau tahanan efektif di sini RT. Ya, kalau terkait dengan redaman ini terkait dengan RL ya. Ini RL di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah aperture fisik. Ya, aperture fisik itu menyatakan luas tangkap secara fisik. Ya, nah ini berhubungan dengan arah rapat daya yang datang. Ya, jadi kalau rapat dayanya ke sini, dia seolah-olah aperture fisiknya adalah yang ini. Ya, maka aperture fisik itu adalah luas tangkap secara fisik. Ya, kalau ini parabola dengan diameter D, ya maka luas tangkap antena parabola ini berarti PR kuadrat atau PD kuadrat per 4. Ya, karena D itu R/2 ya. Ya, jari-jari dari parabola ini dibagi 2. Ya, diameternya. Ya, atau sama dengan PR kuadrat ya, kalau jari-jarinya di sini adalah R. Jadi ini luas tangkap fisik. Nah, kalau antenanya kawat, ya kalau arah kedatangan sinyalnya seperti ini, maka kita seolah-olah melihat antenanya seperti ini. Kalau kita datang gelombang datang seolah-olah dari bawah atau dari atas, maka luas tangkapnya adalah yang ini. Yang luas tangkap dari antenanya adalah secara fisik adalah yang kelihatan dari gelombang datang. Nah, jadi aperture fisik itu adalah luas tangkap secara fisik dilihat dari gelombang datang. Ya. Nah, kalau di sini panjangnya L, kemudian diameternya D, maka aperture fisiknya adalah ya ini panjang kali lebar ya. L dikalikan D. Tapi kalau datangnya dari bawah atau dari atas, luas tangkapnya adalah luas penampang antena yang kena dengan gelombang ya. Jadi ini sama dengan lingkaran. Nah, ini adalah aperture fisik. Sehingga rasio serapan ini ada parameter lain yang disebut dengan absorption ratio. Ya, nilainya gamma menyatakan perbandingan antara aperture efektif maksimum dibagi dengan aperture physical, ya, aperture fisik. Nilainya antara 0 sampai tak berhingga. Ya, ini contoh ya aperture fisik. Nah, ini kalau kita punya antena dipol pendek, ya antena kawat, ya dikatakan sebagai dipol pendek itu kalau panjangnya kurang dari 1/10 lambda. Nah, ini kita bisa turunkan. Jadi kalau antena dipol pendek itu aperture efektif maksimumnya adalah 0,119 lambda.
Ya, artinya kalau panjangnya katakanlah 0,119 lambda, maka lebarnya ini seolah-olah lambda. Ya. Jadi di sini kalau tadi kita sebut sebagai panjangnya kurang dari 1/10 lambda, ya katakanlah ini 0,119 lambda, maka seolah-olah di sini karena luasnya aperture efektif maksimumnya adalah 0,119 lambda kuadrat, maka ya panjangnya ini seolah-olah lambda ya, karena lambda dikalikan 0,119 lambda hasilnya adalah 0,119 lambda kuadrat. Jadi seolah-olah aperture efektif maksimumnya itu punya luas tangkapan seperti ini. Meskipun antenanya secara fisikalnya seperti ini. Ini untuk antena dipol pendek. Nah, untuk dipol lambda per 2, ya, jadi ini kawat dengan panjang lambda per 2, maka aperture efektif maksimumnya itu 0,13 lambda kuadrat. Ya, kalau di sini katakanlah kita nyatakan sebagai lambda kuadrat, lambda per 2, ya panjangnya adalah lambda per 2, maka kira-kira ya tingginya itu lambda per 4. Ya, totalnya adalah 0,13 lambda kuadrat. Jadi aperture-nya kira-kira seperti ini. Ya, ini aperture efektif maksimumnya ya. Ya, lebih besar dari aperture physical. Ya, jadi aperture efektif maksimumnya jauh lebih besar dibanding aperture fisik. Ya, maka tadi rasionya AEM per AP-nya ya bisa tak berhingga, ya bisa sangat besar. Ya, bisa juga aperture fisiknya lebih besar. Ya, jadi aperture efektif itu seolah-olah antena punya luas tangkap ya secara efektif. Nah, kalau fisik ya penampang secara fisik. Nah, seringkali bisa jadi aperture efektifnya lebih besar dibandingkan dengan aperture fisik. Ya, tapi ada jenis antena tertentu yang aperture fisiknya lebih besar dibandingkan dengan aperture efektif. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi antena kita lihat sebagai penerima, maka kita menemukan konsep aperture efektif. Ya, aperture efektif maksimum atau aperture efektif gitu ya. Nah, ini relasinya ya kalau terkait dengan konsep direktivitas, maka D itu sebanding dengan aperture efektif. Jadi kalau kita punya dua antena, ya masing-masing punya direktivitas D1, aperture efektifnya AEM1, maka relasinya adalah D1 per D2 itu adalah AEM1 dibagi dengan AEM2. Ini kalau terkait dengan direktivitas ya. Nah, terkait dengan gain, ya gain itu adalah nilai efisiensi antena dikalikan dengan direktivitas, maka G1 dibagi G2 ya ini akan sama dengan D dikalikan dengan nilai efisiensinya. Ya, kalau kita hubungkan tadi D dengan aperture efektif maksimum, maka ya akan sama dengan nilai efisiensi dibagi dengan aperture efektif maksimum. Nah, efisiensi dikalikan dengan aperture efektif maksimum itu akan sama dengan aperture efektif. Jadi kalau terkait dengan G, ya gain, maka G1 dibagi G2 akan sama dengan aperture efektif antena 1 dibagi dengan aperture efektif antena 2. Ya. Nah, di sini nilai efisiensi itu akan sama dengan nilai alfa ya, akan ya tadi disebut sebagai effectiveness ratio.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, pada antena isotropis, ya antena isotropis itu memancar ke segala arah dengan sama besar, ya memancar ke segala arah sama besar. Kalau pola pancarnya adalah seperti bola sama besar, maka nilai direktivitasnya 1. Ya, Anda ingat direktivitas itu perbandingan antara intensitas radiasi maksimum dibagi dengan intensitas radiasi rata-rata. Nah, kalau sama besar, berarti UM-nya sama dengan U0. Ya, jadi sini akan sama dengan 1 nilai direktivitasnya. Nah, jadi di sini tadi kita eh, melihat ya, tadi kalau D1 dibagi dengan D2 itu adalah aperture efektif maksimum 1 dibagi dengan aperture efektif maksimum 2. Nah, kalau D1-nya itu 1, ya, maka kita mencari aperture efektif antena 1, ya. Jadi AEM ini kalau yang 1 itu katakanlah ini antena isotropis, ya berarti ini 1/D2 sama dengan aperture efektif maksimum antena isotropis dibagi dengan aperture efektif maksimum ya antena 2. Nah, sehingga di sini kita bisa cari aperture efektif maksimum antena isotropis itu sama dengan ya berarti aperture efektif maksimum antena 2 dibagi dengan D2. Ya. Jadi kita bisa melihat aperture efektif maksimum suatu kalau kita nyatakan antena yang pertama adalah isotropis, maka aperture efektif maksimum suatu antena isotropis sama dengan AEM2 dibagi dengan D2. Atau kalau ada sebarang antena berarti AEM-X dibagi dengan DX. Nah, sedangkan kita tahu aperture efektif antena isotropis, ya ini kan luas tangkap ini ya, antena isotropis. Aperture efektifnya kan 4pi per lambda kuadrat, ya luas bola ini. Ya, sehingga di sini dx ya. Jadi direktivitas suatu antena ya, direktivitas suatu antena itu bisa kita katakan sebagai 4pi per lambda kuadrat AEMX. Ya, jadi di sini dari sini kan berarti dx ya sama dengan aperture efektif antena X dibagi dengan aperture efektif antena isotropis ya. Oke. Jadi kita bisa mencari nilai direktivitas suatu antena yaitu sama dengan 4pi per lambda kuadrat ya dikalikan dengan aperture efektif antena, aperture efektif maksimum antena tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini relasi antara direktivitas dengan aperture efektif. Ya, aperture efektif maksimum. Ya, D itu sama dengan 4pi per lambda kuadrat dari AEMX. Ya.
Oke. Jadi secara umum ya hubungan antara aperture efektif maksimum dengan direktivitas itu seperti ini ya. Ya, jadi di sini kalau kita masukkan tadi ya kalau antena isotropis maka aperture efektif maksimumnya adalah lambda kuadrat per 4pi. Ya, kalau kita masukkan di sini lambda kuadrat per 4pi, maka D-nya adalah 1. Kalau dipol pendek tadi, ya misalnya kita ambil dipol pendek yang ini, dipol pendek berarti D dipol pendek, ya sama dengan 4pi per lambda kuadrat, aperture-nya adalah 0,119 lambda kuadrat. Ya, hasilnya ini adalah 1,5. Kalau kita pakai antena dipol, ya, dipol lambda per 2, ya, maka D-nya adalah 4pi per lambda kuadrat, ya, dikalikan dengan 0,13. Ya, lambda kuadrat, ya, hasilnya adalah 1,64. Ya, dalam dB, ya ini adalah 2,14 dB, yang ini adalah 1,76 dB. Oke. Jadi kalau antena isotropis, D-nya 1 atau 0 dB, antena dipol lambda per 2, ya, maka 2,14. Ya. Jadi nilai D untuk antena dipol lambda per 2 adalah 2,14 dB ya, terhadap isotropis. Ya. I-nya itu adalah terhadap isotropis. Nah, kalau dipol pendek berarti 1,76 dBi, ya, artinya dB terhadap isotropis. Ya, I-nya adalah terhadap isotropis. Oke, Mbak sini ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ya, silakan dilihat di sini ya. Oke, silakan dikerjakan kuisnya ya. Jadi dilengkapi di sini ya. Sama tugas-tugasnya. Tugasnya nanti saya kasih link. Kalau kuisnya silakan dikerjakan di LMS. Nah, saya nggak tahu nih minggu depan ini selesai atau tidak untuk sebelum UTS. Nanti kita lihat. Kemudian untuk seminar yang hari Jumat, ya silakan dibuat resumenya. Nanti itu saya anggap sebagai nilai tambahan ya untuk bisa memperbaiki UTS. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sampai di sini silahkan dilanjutkan di LMS ya. Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama.